Setelah bertahun-tahun menambang, kita akhirnya memasuki fase yang selama ini ditunggu-tunggu, Open Mainnet. Tapi justru di titik ini, banyak pionir mulai bingung. Setelah migrasi, lalu apa? Apakah kita hanya duduk menunggu harga naik? Atau justru ini saatnya untuk membuktikan bahwa Pi lebih dari sekadar angka? Sekarang bukan lagi soal siapa yang punya saldo terbesar, tapi siapa yang siap mengambil langkah nyata. Sistemnya sudah terbuka. Ekosistemnya sedang tumbuh. Merchant mulai bermunculan. Transaksi mulai berjalan. Ribuan aplikasi sudah dibuat oleh komunitas sendiri. Dan staking bukan lagi soal cuan, tapi soal kontribusi. Pertanyaannya sekarang sederhana dan penting. Apa yang sudah kamu lakukan setelah migrasi? Karena kalau kamu masih menunggu, mungkin kamu belum sepenuhnya mengerti bahwa fase utama menambang dan menimbun sudah berlalu. Sekarang adalah fase bertindak. Bukan lagi soal saldo, tapi kontribusi nyata di ekosistem Pi. Perubahan terbaru setelah Open Mainnet. Sejak Februari 2025, jaringan Pi resmi dibuka untuk semua. Open Mainnet bukan lagi wacana. Ini bukan uji coba, bukan simulasi, dan bukan sekadar roadmap di atas kertas. Sekarang, Pi benar-benar hidup di jaringan blockchain terbuka. Artinya, siapapun yang sudah menyelesaikan proses migrasi, bisa menggunakan Pi dalam transaksi nyata. Saldo kamu sudah bukan angka pasif. Itu alat tukar yang sudah bisa digunakan dalam sistem terdesentralisasi. Perubahan besar ini membawa Pi ke fase baru. Dulu kita bicara soal claim coin, soal siapa yang sudah KYC, dan siapa yang belum. Sekarang, kita bicara soal siapa yang sudah mulai bertransaksi, siapa yang mulai membangun aplikasi, dan siapa yang benar-benar terlibat dalam ekosistem. Berbagai aplikasi dan layanan mulai bermunculan. Dari toko online, layanan jasa, sampai proyek AI dan sosial. Dan semuanya terkoneksi langsung ke jaringan utama. Inilah wajah baru Pi, bukan janji masa depan, tapi realita hari ini. Ekosistem berkembang cepat. Selama perayaan Pi Today 2025, kita melihat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Pi Network. Hanya dalam waktu 1 minggu, lebih dari 1,8 juta transaksi terjadi di jaringan Pi. Bukan sekadar klaim, bukan simulasi, ini adalah transaksi nyata, antar pengguna, menggunakan Pi sebagai alat tukar. Di waktu yang sama, lebih dari 58.000 merchant dari lebih 30 negara ikut serta dalam Pi Fest. Mereka menawarkan berbagai produk dan layanan, dari makanan, pakaian, sampai jasa profesional, semuanya dibayar dengan Pi. Dan yang paling menarik, 125.000 merchant telah berhasil diverifikasi oleh komunitas. Ini bukan angka kecil. Ini adalah tanda nyata bahwa Pi mulai membentuk sebuah ekonomi mikro. Ekonomi yang dibangun dari komunitas, oleh komunitas, dan untuk komunitas. Disinilah kekuatan sebenarnya dari Pi Network mulai terlihat, bukan sebagai aset untuk disimpan, tapi sebagai alat tukar untuk digunakan. Maka sekarang bukan waktunya menyimpan Pi seperti menimbun koin emas. Karena nilai sebenarnya tidak muncul saat Pi hanya disimpan, tapi saat digunakan. Gunakan untuk membeli, untuk bertransaksi, untuk berkontribusi. Karena di dalam ekosistem ini, penggunaan adalah bentuk kepercayaan. Peluncuran Pi App Studio. Salah satu langkah paling revolusioner dari Pi Network tahun ini adalah peluncuran Pi App Studio. Sebuah platform pembuat aplikasi tanpa kode, yang memungkinkan siapa saja membangun aplikasi mereka sendiri, hanya dengan instruksi teks. Tidak perlu pengalaman sebagai developer. Tidak butuh latar belakang programming. Selama kamu punya ide, kamu bisa mewujudkannya. Dari chatbot sederhana, aplikasi edukasi, sampai mini game, semuanya bisa dibangun langsung dari Pi Browser. Sampai pertengahan Juli 2025, lebih dari 34.000 pengguna telah mencoba Pi App Studio. Hasilnya, 21.000 aplikasi berhasil dibuat hanya dalam hitungan minggu. Dan jumlah ini terus bertambah setiap hari. Inilah dorongan besar bagi pertumbuhan ekosistem. Karena aplikasi adalah tulang punggung ekonomi digital. Semakin banyak aplikasi yang dibangun, semakin luas pula ruang gerak Pi sebagai alat transaksi. Dan yang paling penting, semua ini dibangun oleh komunitas, bukan oleh korporasi besar. Inilah kekuatan terdesentralisasi yang sesungguhnya. Fitur staking ekosistem directory. Salah satu fitur terbaru yang perlu diketahui oleh setiap pionir adalah ekosistem directory staking. Fitur ini diluncurkan untuk satu alasan penting, meningkatkan visibilitas aplikasi yang dibangun di ekosistem Pi. Bukan untuk cari untung,
tapi untuk membantu aplikasi berkualitas agar lebih mudah ditemukan. Sampai hari ini, lebih dari 37 juta Pi telah di-stack oleh 16.700 pengguna unik. Dan semua itu dilakukan untuk mendukung lebih dari 1.450 aplikasi yang terdaftar. Ini bukan jumlah kecil, dan menunjukkan besarnya antusiasme komunitas untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekosistem. Tapi ada satu hal penting yang perlu diluruskan. Staking di sini bukan untuk mendapatkan bunga, bukan untuk profit cepat, dan bukan skema investasi. Tidak ada imbal hasil. Tidak ada reward dalam bentuk koin tambahan. Yang ada hanyalah kontribusi, dukungan nyata terhadap aplikasi yang dianggap layak. Jadi, jangan salah paham. Staking di Pi bukan soal cuan. Staking adalah bentuk kepercayaan. Dan kepercayaan itu hanya bisa dibangun oleh komunitas yang paham arah ekosistem ini. Waspadai kesalahan umum penggunaan nama Pi. Di tengah antusiasme yang semakin tinggi, kita juga mulai melihat fenomena yang perlu diwaspadai. Banyak pihak mulai menawarkan barang, mulai dari makanan, pakaian, emas, bahkan rumah dan mobil, dengan iming-iming bisa dibeli pakai Pi. Tapi kalau kita lihat lebih dekat, sebagian besar dari mereka tidak menggunakan Pi browser, tidak pakai domain Pi, dan yang paling penting, tidak melakukan transaksi di dalam blockchain Pi. Artinya, transaksi itu tidak tercatat sebagai bagian dari ekosistem Pi. Mereka hanya menggunakan nama Pi sebagai gimmick untuk menarik perhatian komunitas. Padahal, tidak ada verifikasi, tidak ada keamanan sistem, dan sangat rawan penipuan. Bahkan beberapa kasus, setelah transaksi dilakukan, pihak penjual menghilang tanpa jejak. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, ini adalah ancaman bagi kepercayaan publik terhadap Pi Network itu sendiri. Karena ketika nama Pi disalahgunakan, reputasi seluruh ekosistem ikut dipertaruhkan. Maka ingat baik-baik. Kalau tidak terhubung langsung ke Pi browser, tidak menggunakan domain Pi, dan tidak tercatat di blockchain, maka itu bukan bagian dari sistem Pi. Itu hanya menjual nama, bukan menjual dengan sistem. Dan komunitas yang sadar, tidak akan terjebak oleh skema seperti ini. Tutorial singkat step by step. Beberapa penonton video sebelumnya sempat meminta tutorial, karena masih banyak yang belum paham harus mulai dari mana. Dan meskipun sudah banyak panduan di YouTube, kita rangkum secara singkat di sini, supaya lebih mudah dipahami, khususnya untuk pionir yang masih baru. Langkah pertama, lakukan KYC langsung dari aplikasi Pi Network. Jangan tunggu notifikasi. Buka aplikasinya, masuk ke menu Mainnet, dan cek apakah KYC sudah tersedia. Kalau sudah, selesaikan secepatnya. Langkah kedua, buka Pi browser dan aktifkan wallet kamu. Pilih nama wallet, catat passphrasenya, dan pastikan kamu menyimpannya di tempat yang aman. Wallet ini yang akan menerima saldo Pi setelah migrasi. Langkah ketiga, centang semua checklist Mainnet dan submit migrasi. Pastikan kamu sudah menyelesaikan semua syarat yang ada. Kalau semua sudah dicentang, langsung kirimkan permintaan migrasi. Sebenarnya, langkah-langkah ini sangat mudah. Dan seperti yang sering dikatakan, sudah banyak tutorial lengkap di luar sana. Tapi intinya cuma 3 hal tadi. Sederhana, asal kamu benar-benar niat untuk selesaikan. Fitur tambahan, Pi domain dan branding. Satu fitur menarik lainnya yang mungkin belum banyak dibahas adalah peluncuran domain.pi. Domain ini bukan hanya alamat website biasa, tapi sebuah identitas digital di dalam ekosistem Pi Network. Sampai pertengahan tahun ini, lebih dari 57.000 pionir sudah ikut proses bidding domain.pi untuk nama mereka masing-masing. Dan itu bukan sekadar branding. Domain ini akan menjadi bagian penting dari identitas kamu di dalam jaringan Pi. Nantinya, domain Pi akan terhubung langsung ke smart contract, ke wallet, bahkan ke aplikasi yang kamu bangun di dalam ekosistem. Inilah langkah awal menuju Web 3 versi Pi Network, di mana kamu punya kendali penuh atas identitas digitalmu sendiri. Ini bukan hanya soal nama. Ini soal reputasi, integritas, dan koneksi langsung ke blockchain. Dan seperti biasa, semuanya dikembangkan dengan konsep desentralisasi sebagai fondasi utama. Realita nilai dan arah Pi Network. Saat ini, harga Pi sudah terbentuk secara nyata di beberapa bursa seperti OKX, Bitget, dan Get.io. Rentangnya berkisar antara $0.45 hingga $0.49 per Pi, tergantung volume dan waktu transaksi. Ini adalah harga pasar sebenarnya, bukan simulasi, tapi hasil murni dari supply dan demand pengguna. Artinya, Pi sudah bisa diperjualbelikan di beberapa platform resmi, meskipun memang belum listing di bursa besar seperti Binance atau Coinbase. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi, harga bukan tujuan utama dari proyek ini. Yang jadi fokus justru penggunaan nyata, transaksi antar pengguna, integrasi merchant,
pengembangan aplikasi, dan partisipasi aktif di dalam ekosistem. Karena nilai sejati Pi bukan berasal dari spekulasi pasar, tapi dari teknologi yang benar-benar dipakai, komunitas yang terlibat, dan ekonomi digital yang terus tumbuh perlahan. Jadi intinya, bangun ekosistem, gunakan Pi, dukung merchant dan developer, karena pada akhirnya, nilai Pi bukan sekadar angka di grafik, tapi tercermin dari komunitas yang aktif, layanan yang berjalan, dan teknologi yang memberi dampak nyata. Gunakan, edukasi, dan bangun. Masa depan Pi Network bukan ditentukan oleh bursa, bukan juga ditentukan oleh spekulan, tapi oleh kita, komunitasnya, hasil murni dari supply dan demand pengguna di seluruh dunia. Bukan siapa yang punya saldo terbesar, tapi siapa yang paling berani memulai perubahan. Dan perubahan itu tidak butuh modal besar. Cukup satu keputusan, gunakan Pi dengan benar. Gunakan Pi untuk bertransaksi di dalam ekosistem. Bantu merchant lokal yang jujur dan benar-benar menerima Pi. Dukung aplikasi yang dibangun oleh sesama pionir. Dan edukasi teman-teman lain yang belum paham arah proyek ini. Jangan tunggu harga. Jangan hanya simpan dan berharap. Karena proyek ini tidak dibangun untuk menunggu, tapi untuk digunakan. Dan hanya komunitas yang aktif yang bisa membentuk nilai sejati dari Pi. Jika kamu menemukan penipuan, segera laporkan. Jika kamu paham sistemnya, bantu orang lain mengerti. Karena setiap tindakan kecil dari komunitas akan menentukan kemana arah jaringan ini berkembang. Inilah waktunya. Bukan lagi soal potensi, tapi soal aksi nyata.